hormati Bapak Kepala Sekolah SIKL, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SIKL, dan semua teman-teman SIKL yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada saya untuk dapat berdiri di sini pada hari ini. Salawat dan salam saya hanturkan kepada Nabi akhir Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah Nabi yang menobrak dari zaman yang penuh kebodohan kepada zaman yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kejayaan. Izinkan saya pada hari ini menyampaikan sesuatu yang saya baru belajar untuk dapat tampil belajar berpidato dengan judul Sekolahku. Bapak, Ibu Guru, dan teman-temanku sekalian, tempat belajar kedua setelah rumah adalah sekolah. Di sekolah saya diajarkan bermacam-macam ilmu pengetahuan, dikenalkan dengan berbagai kegiatan yang positif, dan itu saya dapatkan di sekolahku ini. Sekolahku mempunyai guru dan fasilitas pembelajaran yang sangat menyenangkan. Juga efektif untuk saya dapat memahami hal-hal yang baru saya pelajari. Dan saya sangat beruntung dapat belajar di sekolah. Namun, sekolah bukan hanya tempat untuk saya belajar ilmu mata pelajaran yang formal, melainkan di sekolah saya dapat banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran non-formal. Berkenalan dengan teman baru, mengenal teman-teman dari berbagai karakter, dan juga cara saling menghormati perbedaan di antara teman-teman yang berbeda agama, suku, dan budaya. Sekolahku memang bukan yang termegah dibandingkan sekolah yang memiliki fasilitas yang lengkap dan bernuansa elit dengan sekolah lainnya. Tapi, sekolahku tidak kalah hebatnya dengan sekolah lainnya dalam sistem pembelajaran yang sudah modern dan juga memiliki guru-guru yang luar biasa totalitas dalam mendidik anak muridnya untuk menjadikan generasi muda yang berprestasi dan sukses di masa depan. Baiklah Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya sayangi, marilah kita tumbuhkan semangat belajar dan selalu belajar demi cita-cita yang diimpikan yang dapat membuat diri kita dan orang tua bangga, juga dapat memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dirgahayu Indonesia, sukses selalu sekolahku. Semoga kita menjadi anak yang bertakwa, berbudi, berbudaya, berprestasi, dan berwawasan global. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Dr. Enci Abdul Hajar, dan terhormat Ibu Bapak Guru, hadirin dan hadirat yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Neha Sajidah. Saya dari kelas 4 SD SIKL. Pada kesempatan lomba kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Norma Baru di Sekolah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang melalui krisis COVID-19.
Krisis yang memakan begitu banyak nyawa dan menjadi tantangan di negara kita dan seluruh dunia. Tetapi dengan krisis ini, kita mendapat hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan. Untuk pertama kalinya, guru-guru dan murid-murid melakukan pembelajaran secara online menggunakan aplikasi-aplikasi baru seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan grup WhatsApp. Dan menyadari bahwa pembelajaran bisa dilakukan dimanapun. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai warga Sekolah Indonesia Kuala Lumpur belajar betapa pentingnya kebersihan dan kesehatan. Mengingat di masa pandemi virus corona ini, kita diharuskan untuk menjaga kebersihan. Dalam beberapa ayat Al-Quran dijelaskan bahwa kebersihan itu penting. Di antaranya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul Azim. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selain di ayat-ayat Al-Quran, kebersihan juga dijelaskan dalam beberapa hadis-hadis Nabi. Di antaranya, an-nadhafatu minal iman. Artinya, kebersihan sebagian dari iman. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga virus corona segera berlalu. Tentunya semua sudah kangen dengan aktivitas sekolah, bertemu dan bercanda dengan teman, dan kembali bersua dengan para ibu bapak guru. Oleh karena itu, kita harus mematuhi peraturan-peraturan baru pada saat norma baru di sekolah. Tentunya sekolah berbeda dengan sebelum virus corona ada. Saat berada di sekolah, berikut yang dapat dilakukan. 1. Menjaga kebersihan dengan cara sering-sering mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. 2. Menutup mulut saat batuk dan bersin. 3. Sering-sering mengecek suhu badan. Ketika datang ke sekolah, istirahat, dan sebelum pulang sekolah. 4. Menggunakan masker. 5. Menjaga jarak dengan teman dan ibu bapak guru. 6. Makan di dalam kelas, memastikan tidak makan di kantin, dan memakan makanan yang tertutup dengan rapat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga warga sekolah mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Sekolah dengan norma baru lancar dan virus corona segera hilang. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hingga saat ini, pembelajaran masih online dengan para ibu bapak guru yang luar biasa semangat dan hebat. Semoga menjadi amal jariah hingga akhir kelak. Amin. Corona berlalu, norma baru, api semangat berkorban selalu. Salam hangat. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf segala khilaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ila liqa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Buah mangga masak di pohon, tidak perlu dicampur gula. Saya di sini hendak memohon bertanya kabar kepada kalian. Apa kabar hadirin semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Naik kereta ke Kota Malang. Di Kota Malang singgah ke Batu. Jika tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya kenalan denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ladisha Putri Insani, kelas 5 SD, Sekolah Indonesia, Kuala Lumpur. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Indonesia, Kuala Lumpur. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan tenaga kependidikan Sekolah Indonesia, Kuala Lumpur. Dewan juri serta teman-temanku yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat bertemu dalam kesempatan ini walaupun bentuknya virtual. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena atas jasa-jasa beliaulah kita ada pada zaman yang penuh teknologi sekarang ini. Hadirin yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-75. Pada kesempatan ini, alhamdulillah SIKL mengadakan berbagai lomba. Salah satunya yang saya paparkan di sini yaitu pidato. Dalam lomba pidato kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul kegiatan saat pandemi di sekolahku. Hadirin yang berbahagia, saya adalah salah satu siswa yang sedang bersekolah di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, mulai dari TK hingga sekarang. Alhamdulillah, saya bersyukur dan senang sekali bisa menjadi bagian dari anak-anak yang bersekolah di sana. Saat ini, SIKL sedang menerapkan langkah-langkah dalam menangani kondisi yang terjadi di dunia. Kita tahu dan kita rasakan, virus corona sedang melanda di dunia sejak beberapa bulan yang lalu. Kondisi ini mengakibatkan dampak yang buruk terhadap berbagai bidang, diantaranya adalah pendidikan, khususnya sekolah. Apa saja yang sudah dilakukan SIKL dalam mengatasi kondisi sekarang ini? 1. SIKL memfasilitasi murid-muridnya yang belajar di rumah dengan cara daring. Kami belajar di rumah dengan cara mengikuti pembelajaran di Google Classroom. Kami masih bisa bertemu dengan teman-teman walaupun hanya bertemu di layar kaca laptop atau HP milik ayah dan ibu kami. Untuk itu, marilah kita syukuri hal ini. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Jauh dari sini masih ada orang-orang yang kesusahan dalam mengikuti pembelajaran di rumah. 2. SIKL menerapkan pelaksanaan SOP pencegahan COVID, yaitu jika datang ke sekolah kita diwajibkan memakai masker dengan tujuan mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Kemudian kita harus mencatat nama dan nomor telepon di buku tamu atau men-scan barcode dan yang akan tersambung ke My Sejahtera dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Langkah selanjutnya, men-scan tubuh kita agar terdeteksi bagaimana keadaan suhu tubuh kita pada saat kita mengunjungi SIKL. Kalau melebihi dari 37 derajat Celcius, kita disarankan untuk tetap tinggal di rumah saja. Selanjutnya, mencuci tangan dengan sabun atau mengenakan hand sanitizer yang sudah disiapkan di pojok-pojok SIKL. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa membersihkan diri. Membasuh tangan adalah bagian dari salah satu membersihkan diri. Kemudian kita harus selalu menjaga social distancing atau menjaga jarak dengan orang lain.
Lain dulu, lain sekarang. Dulu bertemu dengan orang, kita langsung berjabat tangan. Tapi sekarang berbeda. Tanda berjabat tangan bisa cukup dengan penundukan kepala dalam jarak yang sudah ditentukan, kurang lebih 1 meter. 3. Kegiatan selanjutnya. Agar anak-anak SIKL tetap semangat dalam beraktivitas di rumah dan menghilangkan kejenuhan belajar, sekolah telah meluncurkan SIKL TV Channel yang boleh diisi dengan berbagai kegiatan siswa, guru, dan semua sivitas akademik SIKL tergantung yang sudah disortir. Asik sekali ya, kita bisa masuk televisi dan aktivitas. Kapan lagi ada kesempatan bisa masuk televisi loh? Yuk kita coba aktif. Hadirin yang saya hormati, begitu banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah agar kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua agar tidak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu kita sebagai pelajar, yaitu belajar. Marilah kita dukung sekolah dengan menjadi pelajar yang aktif dalam pembelajaran yang akan berguna di masa yang akan datang. Insya Allah. Demikianlah pidato saya kali ini. Semoga SIKL bisa terus jaya dan berkibar ke seluruh penjuru di dunia. Saya bangga menjadi siswa SIKL. Mari teman-teman, kita berdoa agar kondisi ini cepat berlalu, sehingga kita bisa bertatap muka, belajar dan bermain lagi di sekolah SIKL yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Daging ayam dimasak soto, bikin sirup pakai selasih. Cukup sekian saya berpidato. Saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.